Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Bagi semua para subscriber, para pemerhati channel Insan Praja ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali, tentunya masih di konten kesayangan kita, konten Insan Praja, yang mudah-mudahan kita semuanya yang masih setia menonton channel Insan Praja ini, yang terus mendukung channel Insan Praja ini dengan cara komentar, like, subscribe-nya, dan semoga nantinya kita semuanya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita ditemani oleh sang mediator kita, ada Gus Denny dari Kota Ngawi, Jawa Timur, yang akan membantu kita semuanya untuk mengungkap misteri-misteri dan hal-hal gaib yang ingin kami atau kita semuanya ketahui. Sebelum kita ke konten, kita sapa dulu ya Gus, bagi para subscribernya. Saya sapa dulu untuk para subscriber kesayangan kita yang mungkin ada dari dalam Indonesia, yang ada dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Madura, Bali, di seluruh Indonesia, dan juga para subscriber yang mungkin ada dari luar negeri ya, dari Brunei Darussalam, Malaysia, Hong Kong, Arab Saudi, di seluruh dunia. Kami ucapkan terima kasih telah setia mendukung channel ini, dan semoga nantinya dibukakan pintu-pintu rezekinya. Amin. Diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohaninya. Amin. Untuk konten kali ini kita akan membahas sedikit tentang bisa disebut dengan seorang dai. Ya, dai yang lagi viral. Lagi viral. Bagaimana ini Gus ceritanya? Yang ini, yang kata-kata quotes-nya banyak digunakan atau untuk yang viral di media sosial lah intinya. Ya, banyak sekali soalnya dai yang lagi viral ini. Ya. Kita mungkin di sini tidak menyebutkan namanya satu persatu dari seorang dai tersebut, dan kami hanya ingin mengetahui, dan ini supaya menjadi pelajaran bagi para pemirsa, para pemerhati, untuk mungkin lebih waspada atau apa, atau mungkin untuk lebih berhati-hati lagi juga. Nanti kedepannya kita tonton saja channel ini hingga selesai supaya tidak gagal paham. Dan boleh dipercaya, boleh tidak, sebab kebenaran di konten ini itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kita interaksi dengan sosok gaib. Kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin kami ketahui di sini itu dari seorang dai yang lagi viral itu. Bahkan banyak sekali pengikutnya ya. Di setiap acaranya itu banyak sekali pengikutnya, bahkan sampai banyak yang mengkagumi dari sosok ini. Kita akan ungkapnya dari dibalik itu, apakah ada sosok gaib dibalik semua itu atau apa, kita juga belum tahu. Kita ingin mengetahuinya di sini. Dan apakah ada yang bilang itu dari apa ya, dari ilmu pengasihan itu kan juga bisa menarik suatu seseorang ya untuk menyukainya. Kemungkinan bisa. Kemungkinan juga bisa dari kita, dari suatu sosok susuk yang dipasang itu juga bisa. Nah itu jika memang iya kan sangat bahaya sekali. Dampaknya apa nanti kita tanyakan di sosok gaib yang akan kami hadirkan di konten ini ya. Ikuti terus ya, jangan di skip ataupun nanti tonton sampai selesai supaya kita tidak gagal paham ya. Mungkin ada yang disampaikan Gus Denny? Mungkin cukup ya. Ya udah Gus Denny, kita hadapan aja Gus biar enak. Saya pastikan protek tubuh mediator yang di hadapan saya ini dari semua penyusup yang dari dalam maupun yang dari luar, semua tidak bisa bangkit, tidak bisa masuk. Hanya yang saya tarik dan saya masukkan di dalam tubuh mediator ini saja yang boleh bangkit. Allah. Semua penyusupnya dari dalam semua itu. Tubuh yang terbentengi berlapis-lapis dari kejahatan gaib apapun. Kami tidak memaksa sahabat untuk mempercayai ini,
karena tergantung keyakinan sampean semuanya. Karena kita juga hanya mengambil sisi positifnya, hikmah-hikmahnya dari apa yang dikatakan oleh makhluk gaib yang masuk dalam tubuhnya mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau, saya minta tarik yang mengetahui tentang salah satu dai yang saya maksud, yang terbenak dalam pikiran saya ini, yang lagi viral, yang lagi booming. Tarik ke tangan saya yang mengetahui, yang bisa menjelaskan. Masuk. %100% masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan siapa? Saya dari golongan bangsa jin. Ya, bangsa jin. Sudah salam berarti sudah Islam, sudah Muslim. Ya, Kalau boleh tahu, Anda bertempat tinggal di mana? saya berada di Kayangan tingkat 2. Di Kayangan tingkat 2. Berarti sedang tugas di sana ya. Yang baik, untuk meng-cross check kebenarannya, benar apa bohong, kita akan cek, kita akan protek. Kalau berbohong, otomatis langsung keluar dari jasad ini. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ya, terima kasih sudah mau berkenan hadir memenuhi panggilan kami ke sini. Mohon maaf, ada perlu apa? Ya, saya ada perlu sedikit yang ingin saya tanyakan. Sampean suaranya agak keras sedikit, bisa? Iya, bisa. Ya, terima kasih. Ini, saya panggil saudara ini dengan nama apa? Ya, saya enaknya manggil dengan nama apa? Supaya lebih akrab. Saya biasa dipanggil teman saya. Siapa? Ustadz. Ustadz. Ya, Ustadz. Sudah Muslim, sekarang panggilannya Ustadz dari golongan jin. iya. Berarti ada ya Ustadz dari golongan jin itu? Karena saya mengajari dari bangsa-bangsa jin, mengajari keilmuan dari beliau dan semua amalan, dan saya mendapatkan tugas itu. Gitu. Saya panggil dengan nama Raden aja, ya, biar lebih akrab. Ini yang ingin saya tanyakan itu, sampean itu tahu dai? Dai itu manusia yang berdakwah secara umum. Tahu? Mengerti enggak? Iya, Tahu tentang itu? Yang saya maksud tadi, sampai saya tarik ke sini kan sudah tahu siapa yang saya maksud tentang itu,
tentang dai itu? Iya, saya tahu. Bisa dijelaskan bagaimana itu ceritanya? Silahkan dijelaskan ya dengan detail, dengan penglihatan sampean itu bagaimana? Bahasanya biar mudah dipahami ya oleh semua dari bangsa manusia. Iya, Itu kan pengikutnya banyak juga, yang mengagumi juga banyak. Memang dari dia dakwahnya sih kalau dilihat bagus. Ya bagaimana ya, bisa membuat orang itu tertarik gitu. Itu apa di balik itu? sama. Seseorang itu kelihatannya melakukan kebaikan dengan membawa ajaran Islam untuk disampaikan. Tetapi dalam niat dan perbuatan yang tidak diketahui banyak orang, itu jauh dari kebaikan. Dan banyak dari pengikut-pengikutnya itu yang senang melihatnya dan tertarik oleh raut wajah ketampanannya. Tetapi itu bukan keaslian. Maksud dari keaslian adalah bukan murni dari apa yang dilihat oleh banyak pengikutnya itu. Seseorang itu menggunakan kemusyrikan atau menyekutukan penciptanya, kebenarannya seperti itu, dan kelihatannya seolah-olah dia itu memuja penciptanya dan memberi wawasan-wawasan seseorang untuk mengingat dan bersandar kepada pencipta. Tetapi di balik itu semua, bahkan seseorang itu malah jauh dari kebaikan itu dan melakukan tindakan yang menyekutukan pencipta. Contohnya apa? Mohon maaf, seseorang itu menggunakan benda pusaka untuk menarik banyak penonton atau biar ingin digemari oleh banyak orang. Apa bedanya dia memakai benda pusaka itu dan suatu pengasihan itu, bedanya apa? Bedanya, jika suatu ilmu itu disampaikan, itu tidak merasuk dalam hati sanubari atau dalam hati dan pikiran semua orang. Kebanyakan orang itu jika mengagumi suatu perkataannya itu hanya untuk menutupi dan memenuhi keinginan nafsu. Sesuai dengan nafsunya. Iya, Ya, apa yang didengar itu. misalnya seseorang itu sedang mendapat suatu ujian dari Allah atau sedang mengalami suatu keburukan, dan perkataan seseorang dai itu seolah-olah bisa
membuat semua pengikutnya itu jadi untuk menutupi semua keluh kesahnya, jadi tidak untuk mengingat dari Allah itu sendiri. Paham maksud saya? Ya. Katanya kan tadi yang saya maksud dari seorang dai atau pendakwah itu sekarang lagi viral dan banyak sekali pengikutnya. Katanya memakai pusaka. Benar. Ya, pusaka itu apa sama dengan pengasihan? Atau sama dengan susuk? Iya. Pengasihan itu bisa banyak. Maksud saya banyak dari seginya, dari segi amalan bisa. Dari suatu benda yang dimasukkan ke dalam tubuhnya juga bisa. Dari suatu benda yang dikeramatkan juga bisa. Tetapi seorang dai itu yang kamu maksud, itu menggunakan benda yang dimasukkan di dalam tubuhnya. Seolah-olah memancarkan sinar, membuka auranya, agar digemari oleh banyak pengikutnya. Nah, itu memang dia sengaja seperti itu supaya mungkin laris atau mungkin banyak digemari, banyak disukai oleh orang. Apa dia melakukan seperti itu sengaja? Iya, memang ilmunya itu bermanfaat juga sebenarnya, tetapi dengan cara itu yang keliru. Nah, itu yang membuat dia pancaran dari aura wajahnya, dari semua sekujur tubuhnya sehingga banyak dikagumi orang. Apakah dari suatu energi sosok tersebut bersumber dari energinya mungkin bisa disebut oleh malaikat ataupun apa? Ya mungkin banyak yang bertanya seperti itu supaya kita semuanya tahu. Susuk itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi untuk di dalamnya itu tidak ada bangsa malaikat, tapi di dalam itu adalah semua kodam bangsa jin. Jadi tidak ada bangsa malaikat, karena malaikat itu hanya tunduk patuh karena perintah Allah. Jika seseorang itu melakukan suatu keburukan, maka di dalamnya tidak ada malaikat satupun. Yang ada hanya bangsa jin semua. Dan jin itu bukan bangsa jin yang muslim. Bahkan di dalamnya banyak bangsa jin fasik. Nah, ya seorang dai tersebut kan banyak melakukan kebaikan, dia menyampaikan suatu kebaikan, dan dari tausiahnya yang dia ambil dari mungkin sebuah kitab itu kan termasuk kebaikan. Apakah tidak ada suatu dari pancaran energi malaikat dalam tubuhnya itu? Sama sekali tidak ada. Karena yang dilakukan itu bukan karena Allah, Ya, tetapi karena keinginan nafsunya. keinginan uang atau keinginan apa? Banyak. Dari harta juga ada. Keinginan ingin banyak penggemar juga ada. Ingin dikagumi dan ingin disegani. Terus dampaknya nanti bagi para pendengarnya, para pengikutnya kalau
yang didengar itu, atau mungkin dari sosok dai tersebut memakai apa tadi, pusaka ya, yang dimasukkan dalam tubuhnya, itu dampak bahayanya apa? Iya, saya jelaskan dulu. Semua bangsa jin fasik itu di bawah naungan iblis. Dan iblis itu alim, iblis itu berilmu. Tetapi iblis itu dilaknat oleh Allah karena merasa dirinya baik. Ya. Jadi suatu ilmu yang disampaikan oleh dai itu ketika masuk ke dalam hati dan pikiran seseorang atau pengikutnya itu semua, maka seolah-olah itu dianggap kebenaran. Dan semua orang itu akan menjadi tidak jauh dari iblis itu tadi. Bisa mengeluarkan kata-kata bijak seolah-olah bermanfaat, tetapi di dalam hatinya merasa lebih baik dari orang lain atau dari segalanya. Ya. Dan itu berbahaya sekali nantinya. Bukan berbahaya di dunia, tapi yang berbahaya berat itu di akhiratnya. Ya, bahayanya Ya, nasibnya tidak beda dengan iblis itu tadi. Karena iblis itu merasa dirinya baik, merasanya dirinya lebih unggul dari yang lain. Dan itu tadi dan itu nanti akan menjadi temannya di neraka sana. Nah, terus kita ini ya sebagai manusia yang tidak tahu seperti itu, ya mungkin bagi kita seorang dai itu ya apa ya, yang mungkin bisa ngaji, bisa memberikan tausiah-tausiahnya lewat umum, itu pun sudah kami anggap sebagai apa ya, orang yang berilmu lah gitu. Ya, jadi apa sih nanti untuk kami ini supaya bisa mengetahui yang hak dan yang batil, kebenaran dan apa ya, dan kebatilan itu tadi. Itu ilmunya yang diberikan kepada pengikutnya itu tidak masuk dalam rohani pengikutnya, hanya di luaran-luaran saja. Ya. Jadi orang-orang akan pandai berbicara tapi tidak bisa melakukannya. Pandai berteori, Benar. tahu teorinya tapi mungkin tidak lakukan prakteknya lah, itu ya maksudnya. Seolah-olah menjadi orang yang islami, tetapi di dalam hatinya jauh dari itu. Perbuatannya masih sama buruknya. Seakan-akan pribadinya itu sudah islami ya. Ya, Tapi yang terpenting berarti kita ngaji seperti itu, yang penting kita bisa merubah rohani kita seperti itu toh. ya. Merubah batin itu yang penting. Karena dosa besar itu adalah dosa batin. Dosa hati lah gitu ya. Iya. Seperti merasa unggul, sombong, iri, dengki, ujub, takabur. Walaupun mungkin lahiriahnya dari
mulai mendengarkan suatu pengajian ataupun tausiah dari sosok dai itu yang dulunya kan mungkin tidak melakukan ibadah dan sekarang dari mulai itu melakukan ibadah, itu bagaimana? Tetapi kan tidak diperbaiki rohaninya, gitu maksudnya. Iya. Ya, nantinya orang itu jika melakukan ibadah hanya lahiriahnya saja, maka akan bertutur sapa santun seolah-olah dirinya itu sopan di hadapan semua orang. Tindak tanduknya menghargai semua orang. Tetapi di dalam hatinya, batinnya masih mempunyai rasa iri, dengki, ujub, riak, sombong itu. Penyakit-penyakit hati ya. Ya, Jadi ya tidak ada manfaatnya kalau gitu. ya. Yaitu hanya menginginkan anggapan orang biar dianggap baik saja. Oh, padahal di hatinya belum diperbaiki secara batinnya ya. Jadi perlunya itu kita hidup memperbaiki batiniah kita. Dari Batinnya juga lahiriah. oh gitu. Lahiriahnya juga bagus, batiniahnya juga bagus. Artinya lahiriahnya itu ya yang nampak-nampak perilaku itu ya. Iya, Dan batiniahnya ya seperti sifat-sifat tercela tadi. iya. Jadi tidak ada hijab penutup atau kebohongan. Jadi semuanya murni, bagus hati dan tindak tanduknya. Yang terakhir yang saya tanyakan, untuk kami ini supaya bisa memilah-milah dari suatu mungkin dai-dai itu yang suka berceramah di acara TV, acara YouTube, media sosial, itu bagaimana? Yang mungkin yang baik, yang tidak memakai pusaka. Di zaman sekarang ini tidak banyak orang-orang yang mengajarkan suatu agama Islam yang harus diikuti itu bisa mendidik atau membimbing perilaku baik lahiriah maupun batiniah. Jadi yang bisa merasakan itu semua dari pengikutnya. Jika merasakan itu, misal menjalankan suatu ibadah, tapi tidak ada efek manfaat atau kebaikan dalam hidupnya, dan efek kebaikan dalam hati batiniahnya, maka dikatakan ajaran itu belum benar. Maka yang harus diikuti itu bisa merubah dari segi perilaku dan juga batiniahnya. Dari si perilakunya, lahiriahnya juga batiniahnya ya. Apa isi hati kita ini dari sifat-sifat itu juga harus bisa merubah ya. Itu yang sesungguhnya. Ya, Gitu. jika melakukan ibadah itu masih mempunyai sifat-sifat itu, jadi dikatakan ibadah itu belum benar. Ya, betul. Ini kan ada suatu ayat itu kan atau hadis di sholat itu atau ibadah itu mencegah sifat keji dan mungkar itu ya. Ya, Berarti intinya kalau masih sudah sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar berarti secara ininya belum sholat gitu. ya, Walaupun sudah sholatnya mungkin fasih atau apa gitu ya.
bukan belum sholat, tetapi dalam sholatnya itu belum benar. Oh gitu. Bukan salah juga bukan, Ya. tapi belum benar. Belum benar. Seseorang itu jika melakukan ibadah dengan benar dalam lahiriah dan batiniahnya, maka akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oh gitu. Perbuatan keji itu dosa lahir seperti membunuh, merampok, menganiaya, memperkosa, seperti itu. Dan kalau dosa lahir itu yang saya katakan tadi masih mempunyai sifat iri, dengki, ujub, riak, sombong, dan semua itu yang bisa merasakan dari diri seseorang, dari diri pribadi masing-masing. Jadi tidak bisa dinilai dari mata lahiriah seseorang. Yang bisa merasakan itu ya diri seorang itu sendiri. Jika masih ada rasa itu di dalam batinnya, jadi ibadahnya itu belum dikatakan benar. Dan maka nantinya di akhirat sana, untuk sholat itu jika belum benar, maka sholat itu disuruh memperbaiki sampai benar. Makanya di akhir zaman ini jarang sekali seseorang yang dikatakan dai atau ustadz atau yang mengajarkan agama Islam yang mengetahui itu. Kebanyakannya diajarkan itu hanya ibadah lahiriah saja. Hanya teori. Benar. Ya, terima kasih Mas Raden sudah mau hadir ke sini, dan saya ucapkan terima kasih lagi karena saya juga mohon maaf ya sudah mengganggu persemedian sampean, dan mungkin waktu sesi pertanyaan saya untuk menghadirkan sampean ke sini sudah berakhir, dan silahkan panjenengan boleh kembali ke asalnya lagi, atau mungkin jika ingin memberikan pesan-pesan saya persilahkan. Iya. Tugas kamu itu menyampaikan. Jadi apabila ada orang yang bertanya ataupun orang yang ingin mengikutimu, maka sampaikan dengan kebenarannya. Dan beri pemberitahuan juga kepada orang-orang itu. Dampak buruk dari suatu ibadah yang tidak benar. Ya, insya Allah. Terima kasih pesan-pesannya. Ya, silahkan boleh kembali ke asalnya lagi. Di bawah semua efek-efek yang sudah ditinggalkan dalam tubuh mediator, dibersihkan semuanya supaya mediator yang tidak sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga semua. Ya. Pulih lagi, pulih, tenaganya pulih. Bagaimana Gus rasanya Gus? Ya, rasa itu nggak bisa dijelaskan. Harus menikmati. Iya. Gitu ya, saya juga mungkin tadi itu sudah cukup sekali dari apa yang disampaikan. Di sini di akhir ini saya juga tidak bisa menjelaskan lagi, dan itulah apa yang diucapkan oleh sosok gaib yang masuk dalam tubuh mediator, yaitu jadi jika tidak sesuai dengan keyakinan ya dimaklumi saja, karena ini kan persoalan gaib. Gaib itu tidak bisa nyata, memang tidak kasat mata.
ya bagaimana lagi mau di apa ya, mau di istilah Jawa nih Arab di paido ya bagaimana lagi kan. Mungkin sampean juga sudah tahu ya, jadi mediator itu yang tadi dimaksud itu memiliki ini sudah tahu. Ya, jadi itu ditelaah sendiri sambil menonton konten. Kalau ingin bisa mengambil hikmah-hikmahnya ya, sisi positifnya ya sambil melihat konten, hati kita sambil zikrullah, mengingat Allah. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ada tambahan, Gus? Cukup. Cukup, ya. Tadi sudah sangat cukup sekali soalnya. Saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata lagi. Ya seperti itu. Ya, saya akhiri. Terima kasih apabila di konten ini banyak menyinggung semua sahabat dan para pemirsa semuanya. Saya mohon maaf atau kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau mungkin ada yang kurang ya dari kontennya, dari segi video, suara, penampilan yang kurang sopan, juga kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.